Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Kadafi, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PLP1 saya. PLP1 kali ini saya melakukannya pada SMP Muhammadiyah 4 Jakarta Timur atau SMP 4 Muhammadiyah Cawang. SMP 4 Muhammadiyah Cawang ini memiliki kepala sekolah yang bernama Pak Ledung Sutarno SPD MM dengan NBM atau nomor baku Muhammadiyah yaitu 9900858. Di dalam wawancara ini kami mewawancari berbagai hal seputar peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan pada SMP 4 Muhammadiyah Cawang. Di dalam aktivitasnya, SMP 4 Muhammadiyah Cawang ini memiliki kegiatan rutin yang begitu positif, yang berhubungan dengan keislaman, yaitu tadarus. Jadi, sebelum pembelajaran dimulai, pada SMP 4 Muhammadiyah Cawang ini akan dilakukan tadarus. Dan hal itu dibimbing serta ditemani oleh guru atau wali kelas itu sendiri. Selain itu juga, SMP 4 Muhammadiyah ini adalah SMP 4 yang nasionalis. Karena SMP 4 Muhammadiyah Cawang ini setiap 1 bulan sekali akan mengadakan upacara bendera. Kenapa hanya 1 bulan sekali? Sebab SMP 4 Muhammadiyah ini melakukan pembagian jatah lapangan di mana setiap ada nanti waktu di mana lapangan ini akan digunakan oleh SMA Muhammadiyah dan juga ada saatnya nanti SMP 4 Muhammadiyah yang menggunakannya sebagai lapangan untuk melakukan upacara 1 bulan sekali. Baik, dan juga selain itu SMP 4 Muhammadiyah ini memiliki kebiasaan positif lain yang mana bernama Jumsih atau Jumat Bersih. Di mana pada setiap hari Jumat SMP 4 Muhammadiyah ini akan melakukan bersih-bersih. Mulai dari kelas, seluruhnya akan dibersihkan oleh murid serta juga oleh guru-guru lainnya. Jadi antara murid dengan guru akan melakukan sinergisitas. Dan juga di dalam struktural SMP 4 Muhammadiyah ini, di dalamnya terdapat kepala sekolah, wakil kepala sekolah 1, wakil kepala sekolah 2, sekretaris, bagian administrasi, dan juga bagian perihal yang mengurusi kemuhammadiyahan yang berada di dalam SMP 4 Muhammadiyah Cawang. Di dalam menentukan hukum-hukum atau peraturan-peraturan di dalam SMP 4 Muhammadiyah Cawang ini dilakukan secara musyawarah, dirapatkan secara bersama, agar peraturan ini dapat dipatuhi oleh seluruh warga SMP 4 Muhammadiyah Cawang. Karena lagi-lagi peraturan dibuat untuk ditaati, supaya juga memberikan kenyamanan bersama dan kemaslahatan bersama. Di dalam SMP 4 Muhammadiyah ini memiliki 2 ekskul wajib. Yang pertama yang berhubungan perihal Ortom atau Organisasi Otonomi Muhammadiyah itu sendiri. Salah satunya adalah seperti Tapak Suci Muhammadiyah. Itu adalah salah satu ekskul yang wajib yang diikuti oleh murid SMP 4 Muhammadiyah Cawang itu sendiri. Dan ekskul lainnya yang wajib itu yang tidak berhubungan dengan Ortom Muhammadiyah itu sendiri. Lalu di dalam prosesnya guru dalam mendidik murid itu sendiri di dalam SMP 4 Muhammadiyah ini amat sangat mementingkan kekeluargaan, sifat kekeluargaan pada murid. Dan setelah diwawancari, menurut keterangan daripada guru itu sendiri, guru akan yang pertama adalah dalam mewujudkan sifat kekeluargaan adalah meluruskan niat yang tulus untuk mengajar dan menganggap murid sebagai anak sendiri, supaya ketika dalam proses pembelajaran, murid merasakan kedekatan emosional yang amat-amat terasa. Sehingga ketika sudah ada terjalin ikatan emosional yang mendalam, maka antara guru dengan murid akan dengan mudah melakukan transfer ilmu
atau kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga, kami juga mewawancari alumni daripada SMP 4 Muhammadiyah Cawang itu sendiri. Yaitu, di dalam wawancara ini, kami mendapatkan, saya dan teman-teman saya, wabil khusus saya, mendapatkan kesimpulan bahwasanya murid-murid SMP 4 Muhammadiyah Cawang memiliki kesadaran tinggi bahwasanya berbahasa Inggris itu penting, memahami bahasa Inggris itu penting, dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris itu penting. Alasan yang pertama adalah karena ketika kita dapat berbicara bahasa Inggris, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, dengan orang asing yang hanya bisa berbicara bahasa Inggris, sebab bahasa Inggris adalah bahasa internasional atau lingua franca. Dan yang lain itu juga adalah kami juga mewawancari bagaimana proses pembelajaran selama online ini. Dan bagi murid atau alumni SMP 4 Muhammadiyah itu sendiri, bahwasanya ketika pembelajaran online ini terasa lebih sulit karena berbagai macam faktor lainnya, seperti kurangnya ada rasa ikatan emosional karena hanya terbatas oleh layar-layar HP atau layar laptop, kurang lebih seperti itu. Dan juga kami juga mendapatkan kesimpulan bahwasanya di dalam berbahasa Inggris ada kan di dalam, dan juga kami ketika mewawancara ini mendapatkan beberapa kesimpulan. Adalah skill yang paling susah atau kemampuan yang paling susah dipelajari adalah skill listening atau kemampuan untuk mendengarkan. Karena dalam bahasa Inggris ini ada 4 kemampuan, yaitu writing, speaking, listening, dan reading. Dan listening adalah bagian tersulit bagi mereka. Dan salah satu alasannya adalah faktor ketidakterbiasaan mereka untuk mendengar orang ketika berbahasa Inggris. Lalu juga ketika kami mewawancari mereka sendiri bahwasanya skill atau kemampuan yang paling mudah bagi mereka dari 4 skill yang telah atau 4 kemampuan yang telah tadi saya sebutkan adalah reading. Kenapa? Sebab bagi mereka sendiri, reading adalah suatu hal yang memang mengasihkan, kurang lebih seperti itu. Terima kasih karena telah bersedia mendengarkan presentasi hasil PLP1 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau berseri